Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, para ikhwah semua yang berada di tempat ini dan para pemirsa sahabat Poldapi dimanapun antum berada, alhamdulillah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang tak terhingga, karena atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, karunia yang Allah karuniakan kepada kita, kembali Allah izinkan kita untuk bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban dan kebutuhan kita sebagai seorang manusia, yaitu talabul ilmi. Sebuah kenikmatan yang sangat indah, ikhwan fillah rahimakumullah. Ketika Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwasanya al-amalu bi ghairi ihsanin al-amalu bi ghairi ikhlasin wala iktida'in kal musafiri yamla'u jarabahu ramlan yuthkiluhu wa la yanfa'u. Seseorang ketika beramal tetapi tanpa disertai dengan niat yang ikhlas dan juga tanpa disertai dengan perbuatannya sesuai dengan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu seperti orang yang sedang melakukan sebuah perjalanan. Dia bawa ransel, dia bawa tas, namun tas yang dia bawa dia penuhi, dia isi dengan batu, dengan kerikil, dengan pasir. Yuthkiluhu wa la yanfa'u. Di mana ketika nyampe di lokasi, ransel yang dia bawa itu memberatkan dia, membuat dia capek, namun sayang hal itu tidak memberikan manfaat sama sekali, ikhwanu fillah. Ini perkataan yang luar biasa. Orang yang beramal tanpa ikhlas dan tanpa mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang sedang melakukan perjalanan bawa ransel tapi isinya pasir gitu. Membuat dia capek tetapi tidak memberikan manfaat kepadanya. Seperti kita, kalau kemudian kita beribadah kepada Allah tetapi tanpa dua syarat itu, maka akan sia-sia. Maka penting di dalam beribadah kepada Allah memiliki dua hal, ikhlas dengan ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhlas begitu juga dengan ittiba'ur Rasul tidak mungkin kita bisa dapatkan, tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan cara diantaranya talabul ilmi, dengan cara mencari ilmu. Kita nggak mungkin tahu bagaimana caranya Rasul sholat kalau kita nggak belajar ilmu Rasulnya sholat itu gimana gitu. Kita nggak mungkin bisa meningkatkan kualitas keikhlasan kita kepada Allah kalau kita nggak belajar akidah gitu, tauhid. Maka pentingnya di sini, maka tadi saya sampaikan, kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Allah kembali memperkenankan kita untuk melaksanakan sebuah kewajiban sekaligus sebuah kebutuhan sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim, yaitu talabul ilmi. Makanya kita berharap di awal pertemuan kita ini mudah-mudahan ilmu yang sedang kita lakukan, yang sedang kita cari saat ini bisa menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Bisa menghasilkan ilmu yang bermanfaat.
Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat diantaranya adalah ilmu yang bisa membuahkan hasil, yang bisa membuahkan amal. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Selanjutnya ikhwanu fillah rahimakumullah, salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanu fillah, sahabat Puldapi dimanapun antum berada, di antara sebuah ayat yang sering kita dengar, dan saya yakin ikhwah semua sudah mungkin menghafal ayat tersebut, walaupun di antara kita suka bingung ini surat apa dan ayat berapa, adalah ayat yang menyebutkan bahwasanya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa di hadapan Allah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan kalian adalah orang yang paling takwa di hadapan Allah. Maka ayat ini secara tidak langsung seharusnya menjadi teguran bagi kita. Teguran apa? Kalau kita ingin mulia di hadapan Allah, ingin mulia juga di hadapan manusia, maka tingkatkan kualitas iman dan takwa kita. Jangan terlalu peduli dengan penampilan luar. Itu memang penting. Penting untuk kita bergaya, penting untuk kita menyisir rambut kita, penting untuk kita menggunakan minyak wangi. Tetapi lebih penting daripada itu adalah menghias apa yang ada dalam hati kita. Apalagi Rasulullah SAW pernah mengatakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah, kata Rasul, tidak melihat bagaimana postur tubuh kalian, bagaimana bentuk wajah kalian, tampan atau tidak, hitam atau putih, coklat atau gelap gitu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang Allah lihat adalah hati-hati kalian. Yang Allah lihat adalah hati-hati kalian. Maka sangat penting ikhwan fillah kita memperhatikan hati kita. Sangat penting. Malah Rasulullah SAW sendiri ketika ditanya salah satu istrinya tentang doa apa yang paling banyak diungkapkan Rasul SAW, ternyata jawabannya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kuatkan hati hamba, teguhkan hati hamba dalam istiqomah di agamamu. Rasul meminta kepada Allah bukan surga, meminta kepada Allah bukan ampunan. Rasul tidak meminta kepada Allah agar diberikan banyak rahmat, tapi Rasul minta kepada Allah agar dikuatkan hatinya, diteguhkan hatinya. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, istri Nabi SAW, juga mengatakan atau bertanya kepada Nabi, mengatakan bahwasanya, ya Rasulullah, kenapa doa yang kau lantunkan kepada Allah adalah doa minta keteguhan hati, bukan yang lain? Kemudian Rasul mengatakan dengan ungkapan yang luar biasa, tidak ada seorang manusia pun, kata Rasul, melainkan hatinya berada di genggaman jari jemarinya Allah. Berada di genggaman jari jemarinya Allah. Insya'a azaga wa insya'a aqama. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan meluruskan hatinya, meneguhkan hatinya. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, maka Allah akan memalingkan hatinya. Maka ini penting, ikhwan fillah rahimakumullah. Sangat penting. Memperhatikan kondisi hati kita, memperhatikan keadaan hati kita. Maka insya Allah di kesempatan yang mulia ini, di kesempatan yang indah ini, kita akan coba mengungkapkan beberapa hal terkait cara-cara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran agar hati kita mendapatkan keteguhan dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam mendapatkan keteguhan dalam agama Allah ini. Ya, apa saja? Pertama, ikhwan fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di Quran surat Al-Isra ayat ke-74. Al-Isra ayat ke-74, ikhwan fillah rahimakumullah. Terkait di Quran surat Al-Furqan ayat 32. Di Quran surat Al-Furqan ayat ke-32 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'ana jumlatan wahidah. Kemudian Allah selanjutnya mengatakan kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Wa rattalnahu tartila. Allah di ayat ini menceritakan tentang perkataan sebagian orang-orang kafir. Mereka mengatakan wa qala alladziina kafaru, dan orang-orang kafir berkata, laula nuzila alaihil Qur'ana jumlatan wahidah. Kenapa sih Quran itu enggak diturunkan sekaligus satu gitu?
Dari kayak kalau buku itu langsung buku blak nih Quran Muhammad gitu. Mereka mengatakan kenapa Quran gak diturunkan begitu langsung, tapi Quran diturunkan bertahap gitu. Kita akan mempelajari nanti kalau mungkin ikhwah baca buku tentang ulumut tafsir, di antaranya kata para ulama, Quran itu turun bertahap. Kadang ada Quran turun sesuai dengan keadaan, seperti contohnya ada pertanyaan dari para sahabat. Seperti contoh ada ayat mengatakan yas'alunaka 'anil mahid. Orang-orang datang kepada Nabi Muhammad bertanya tentang masalah haid. Rasul, bagaimana hukum haid? Apa yang terkait dengan haid gitu. Kemudian turun wahyu menyampaikan di antaranya hiya adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Wahai Muhammad, katakan kalau haid itu adalah sebuah kondisi yang sangat kotor gitu. Maka jauhilah perempuan ketika sedang dalam keadaan haid. Makanya muncul kemudian hukum tentang keharaman seorang suami berhubungan dengan istrinya ketika istri ada dalam keadaan haid. Ayat ini turun karena ada pertanyaan. Atau ketika ada juga yang mengatakan yas'alunaka 'anil khamr. Sebagian orang bertanya masalah khamr. Kemudian turun ayat menjelaskan tentang bagaimana hukumnya khamr. Jadi ada ayat yang turun berdasarkan pertanyaan. Ada sebagian ayat yang turun karena turun begitu saja sebagai wahyu. Sebagaimana ayat Al-Alaq gitu. Nabi Muhammad sedang bertahanus di Gua Hira, kemudian datang malaikat Jibril menyampaikan Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq dan lain sebagainya. Nah, di ayat yang tadi, ikhwan fillah, di Al-Furqan ayat 32 ini, orang-orang kafir justru berharap agar Quran turun semuanya langsung gitu. Blek 30 juz. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kadzalika linutsabbita bihi fuadaka." Justru kami turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur, secara bertahap. Tujuannya apa? Linutsabbita bihi fuadak. Agar kami bisa meneguhkan hatimu. Agar dengannya kami meneguhkan hatimu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini hal yang luar biasa. Maka kata para ulama, di antara cara pertama yang bisa kita lakukan agar Allah meneguhkan hati kita adalah itu, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Malah seharusnya kita sebagai seorang muslim, selain punya cita-cita untuk memiliki rumah yang besar, selain punya cita-cita untuk memiliki keluarga yang harmonis, seharusnya kita pun punya cita-cita dalam usia kita sampai meninggal dunia bisa khatam Al-Quran 1 kali minimal dengan artinya. Bukan khatam bacanya saja, tapi dengan artinya. Kenapa? Karena ketika kita tahu sebuah ayat dan dengan artinya, minimal akan menambah keimanan kita, ikhwan fillah. Minimal. Contoh ketika kita ditimpa sebuah musibah. Ditimpa sebuah musibah. Kemudian kita ingin sabar tapi berat untuk melaksanakan kesabaran ini. Kemudian kita baca sebuah ayat, kita kaji tentang masalah kesabaran. Ternyata Allah mengatakan contohnya bahwasanya balasan bagi orang-orang yang sabar sangat besar. Insya Allah bisa menambah keyakinan kita. Kalau dengan bersabar lebih maksimal lagi, Allah siapkan pahala yang lebih besar lagi. Yakin dengan itu, ikhwan fillah rahimakumullah. Atau ketika kita menemukan sebuah keadaan yang ternyata tidak nyaman di hati kita, nggak enak ternyata gitu. Tapi ketika kita baca di sebuah ayat yang mengatakan bisa saja sesuatu yang tidak baik menurut kamu adalah baik di hadapan Allah. Ternyata betul kan demikian. 2-3 hari kemudian kita dapat informasi ternyata, oh begini. Kayak semacam contoh kasus yang pernah terjadi, seseorang yang berencana berangkat ke luar daerah menggunakan pesawat terbang gitu. Menggunakan pesawat terbang. Lalu kemudian pas malam harinya dia sampaikan kepada istrinya, "Ma, tolong bangunkan saya gitu. Pagi subuh banget gitu. Kenapa? Saya akan berangkat ke luar kota. Pesawatnya jam 6 pagi. Tolong bangunkan." Alarm sudah disetting sedemikian rupa. Semua udah lengkap, pokoknya bisa bangun jam 4 lah gitu. Berangkat ke bandara, berangkat jam 6. Tapi qadarullah, dua-duanya telat ternyata. Walaupun bel berbunyi gak kedengeran. Sampai bangun jam 5 pagi gitu. Kemudian sholat subuh, kemudian berangkat ke bandara, nyampe bandara, pesawat baru terbang. Sampai menyesal gitu. Aduh, padahal bisnis gede nih gitu. Akhirnya kemudian dia pulang, marahin istrinya, mengatakan kamu gitu. Tiba-tiba lagi duduk, dia ambil remote, buka TV, ternyata informasi pesawat yang akan dia tumpangi mengalami kecelakaan. Ikhwan fillah rahimakumullah.
Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kamu benci itu ada kebaikannya buat engkau gitu. Ini perlunya kita untuk membaca Al-Qur'an, malah mengkaji Al-Qur'an, malah tadi saya sampaikan usahakan kalau bisa kita punya target sebelum kita meninggal dunia kita pernah menghatamkan Al-Qur'an dengan artinya. Bukan sebatas membaca, bukan. Membaca bagus, itu punya keutamaan, punya kemuliaan. Tetapi ketika kita naik lebih tinggi levelnya dengan membaca artinya, itu akan lebih mulia lagi. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Dan itu insya Allah akan menguatkan hati kita. Akan menguatkan hati kita. Ketika kita tahu bagaimana ada ungkapan contohnya di Al-Quran, fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Sholat yang seperti apa nih gitu kan? Kemudian Allah mengatakan berikutnya, alladzina hum fi shalatihim sahun. Orang yang sholatnya lalai. Lalai itu bagaimana sih gitu. Karena nanti bakal muncul penasaran. Akhirnya kita baca atau minimal kita tanya apa itu sahun. Ternyata kata para ulama sahun adalah diantaranya orang yang ketika sholat tidak sesuai tepat pada waktunya. Mengakhirkan sholatnya gitu. Seharusnya sholat duhur di jam 12, ini sholat duhur di waktu asar gitu. Padahal nggak ada uzur syar'i. Ya, alhamdulillah. Atau ketika Allah mengatakan ungkapan-ungkapan yang lain ancaman bagi sebuah perbuatan, kan ketika kita tahu tentang artinya, minimal kita ada benteng untuk mencegah kita dari perbuatan tersebut. Kayak semacam wailul lil mutaffifin. Ada kan ayat begitu. Kalau orang nggak buka artinya nggak akan tahu apa sih wailul lil mutaffifin gitu. Ternyata ketika dibaca, oh celaka bagi orang yang mengurangi timbangan. Oh celaka bagi orang yang ternyata ketika dia kerja tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi kayak contoh seorang sahabat pernah diutus oleh Nabi SAW untuk mengambil uang zakat. Ketika dia ambil, pas pulang dia serahkan kepada Nabi, tapi dia ambil sebagian sambil mengatakan, Rasul ini buat saya. Rasul mengatakan, kenapa? Enggak, masukin. Enggak boleh kata Nabi. Enggak boleh, akhirnya enggak jadi gitu. Atau ketika Rasul mengatakan man ghasyana falaysa minna. Rasul pernah suatu ketika ke pasar, kemudian ada seorang tukang gandum, dia gundukan gandumnya di sebuah tempat, kemudian Rasul memasukkan tangannya ke gandum tersebut, ternyata bawahnya basah gitu. Rasul mengatakan, kenapa di bawahnya basah? Rasul kena hujan. Kalau memang basah kata Rasul, tolong dibalikan gitu. Yang basah di atas. Biar orang tahu gitu. Rasul mengatakan man ghasyana falaysa minna, yang curang ketika jual beli maka bukan termasuk golongan kami. Diancam dengan hal demikian, ikhwan fillah rahimakumullah, wailul lil mutaffifin di antara penjelasannya. Ini yang pertama, ikhwan fillah rahimakumullah, baca Al-Qur'an, kaji Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an, kaji Al-Qur'an. Apalagi sekarang sudah banyak kitab-kitab tafsir yang diterjemahkan. Enggak sulit insyaallah. Tinggal kita menyisihkan sebagian uang yang kita miliki, ketika sudah mulai besar jumlahnya kita belikan dengan kitab tafsir. Ketika istirahat kita buka, lumayan kan sehari selembar gitu. Sehari selembar. Ini penting ikhwan fillah rahimakumullah. Allah mengatakan kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Justru turunnya Al-Qur'an dengan berangsur-angsur di antara tujuannya adalah untuk meneguhkan hatimu. Untuk menguatkan, mengokohkan hatimu ikhwan fillah rahimakumullah. Berikutnya ikhwan fillah rahimakumullah, poin yang kedua yang menjadi cara yang bisa kita lakukan untuk agar Allah menguatkan hati kita dalam kebaikan dalam agama Allah Subhanahu wa taala adalah al-amalu bil ilmi. Beramal sesuai dengan ilmu. Beramal sesuai dengan ilmu. Berkenaan dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat An-Nisa ayat ke-66. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashaddu tathbita. Allah mengatakan walau annahum fa'alu, dan kalaulah seandainya mereka melakukan ma apa-apa yu'adzuna bihi yang telah dinasehatkan kepada mereka, kalaulah mereka mengamalkan setiap nasihat yang disampaikan kepada mereka, lakana khairan lahum, maka sungguh perbuatan itu akan baik bagi mereka.
kemudian wa asyadda tathbita, dan menjadi sebuah perkara yang bisa menguatkan hati mereka. Kata para ulama menyimpulkan akhirnya perbuatan yang kedua yang bisa menguatkan hati kita dalam agama Allah adalah mengamalkan ilmu yang kita miliki. Ketika kita tahu bahwasanya seseorang dianjurkan makan dengan mengucapkan basmalah, maka ketika kita mau makan baca bismillah. Gak usah ilmu-ilmu yang besar gitu, tidak perlu berbicara masalah jihad dulu lah. Yang sederhana aja dulu gitu, yang kecil-kecil dulu. Ketika tahu keutamaan orang ketika nutup pintu, bahwasanya kalau nutup pintu baca bismillah, maka setan tidak akan masuk ke rumah tersebut, itu kan keutamaan. Maka ketika tutup pintu bismillah, la haula wala quwata illa billah. Ketika kita menemukan sebuah keterangan bahwasanya orang yang sebelum tidurnya membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai kemudian terakhir, maka tidak akan diganggu oleh setan sampai subuh. Maka baca. Ini kan nggak berat gitu. Malah kita bisa membacakan di hadapan anak-anak kita, di hadapan istri kita gitu. Malah bareng-bareng kalau perlu. Yuna, sebelum tidur kita baca ayat kursi dulu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kan indah, Pak ya? Indah gitu. Bukan nyuruh anaknya, nah nyanyi dulu sebelum tidur, bukan gitu. Tapi ajak, nah ayo baca ayat kursi dulu, bareng-bareng. Dan kalau dibiasakan, insya Allah anak yang kecil pun ketika sering mendengar, nanti pada waktunya akan hafal sendiri. Sehingga secara tidak langsung kita bukan cuma mengamalkan hadits Nabi SAW, tapi juga kita tengah mengajarkan anak kita untuk menghafal salah satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Malah secara tidak langsung kita tengah mengajarkan kepada anak-anak kita sebuah ayat. Dan ketika demikian Rasul mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Kita menjadi sebaik-baik manusia karena Rasul mengatakan sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Luar biasa ikhwan fillah rahimakumullah. Amalkan ilmu sekecil apapun. Ketika ada keterangan tidak boleh makan minum sambil berdiri, maka makan minum sambil duduk gitu. Begitu pula ajaran kepada anak-anak kita. Ketika ada keterangan tentang keutamaan menggunakan tangan kanan dalam hal-hal yang baik, gunakan hal-hal yang baik dengan menggunakan yang kanan gitu. Ketika ada anjuran keluar kamar mandi menggunakan kaki kanan, gunakan kaki kanan dan niatkan untuk ibadah, ini akan berpahala ikhwan fillah rahimakumullah. Dan ternyata bukan cuma berpahala, akan jadi sebuah perkara yang bisa menguatkan keimanan kita. Wa asyadda tathbita. Ketika tahu kemudian keterangan tentang keutamaan orang yang membuang sampah pada tempatnya merupakan bagian dari sedekah, imatatul adha anit tariqi shadaqah, maka ketika temu sampah ambil buang ke tempatnya. Ini juga bagian dari kebaikan yang bisa menguatkan kita, hati kita ikhwan fillah rahimakumullah. Al-amalu bil ilmi yang kedua. Kita setiap kali beramal, maka amalan yang kita lakukan itu berdasarkan ilmu atau mengamalkan ilmu yang kita miliki. Dalilnya Quran surat An-Nisa ayat ke-66. Allah mengatakan sekali lagi, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa asyadda tathbita. Seandainya mereka mengerjakan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu akan jadi lebih baik bagi mereka dan akan jadi sebuah cara yang menguatkan hati-hati mereka. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga selanjutnya ikhwan fillah rahimakumullah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah terkait masalah qira'atus sirah. Qira'atus sirah atau diartikan dengan kita dianjurkan agar hati kita menjadi lebih kuat dalam agama Allah adalah dengan memperbanyak baca sejarah. Memperbanyak baca sirah. Tentunya sirah di sini, sejarah di sini adalah sejarahnya orang-orang pilihan Allah. Para rasul, para nabi, orang-orang soleh, orang-orang siddiq gitu. Bukan sejarah, sembarang sejarah gitu. Bukan sejarah, apalagi sejarah yang bohong gitu. Sejarah kayak Superman, Batman, enggak, itu di luar tema gitu. Tapi berbicara masa sejarah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Allah berfirman di Quran surat Hud ayat yang ke-120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul
Dan semuanya kata Allah kami ceritakan kisah-kisah para utusan Allah. Rasul, para rasul. Ma nuthabbitu bihi fuadaka. Tujuannya adalah kami ingin meneguhkan hatimu di atas agama Allah. Dengan cerita itu. Kita mungkin pernah mendengar sebagian para sahabat Nabi yang pernah mendapatkan penyiksaan dari orang-orang Quraisy, seperti Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah. Suatu ketika kelompok ini datang ke Nabi SAW. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ala tad'u lana, Rasul, apakah engkau tidak mendoakan kami? Kenapa kata Rasul? Kami merasa berat dengan siksaan ini. Karena mereka budak, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Boleh nggak kau doakan kami agar Allah melepaskan kami dari siksaan-siksaan ini gitu? Berat ternyata. Karena kita bisa bayangkan. Ya, Bilal bin Rabah sampai kemudian diungkapkan dia ditarik oleh anak-anak kecil, kaki dan tangannya dalam keadaan telanjang, kemudian ditelentangkan di pasir yang sangat panas gitu. Lalu atasnya ditindih dengan batu yang sangat besar. Agar apa? Agar kufur dari agama Allah. Agar keluar dari agama Allah. Malah ada seorang sahabat yang kemudian sampai dia kan seorang pandai besi gitu, seorang tukang bikin pedang gitu. Ketika majikannya tahu dia masuk Islam, kemudian bara api yang digunakan untuk membakar besi itu dilemparkan ke padang pasir gitu, sampai kayak semacam bentuk kolam begitu atau berserakan di tanah gitu. Kemudian diangkat, ditempelkan ke bara tersebut. Sampai dikatakan oleh para ulama, ketika itu bara api tidak mati kecuali karena saking banyaknya cairan yang keluar dari tubuh sahabat itu. Bisa kita bayangkan, melepuh Pak. Bukan kesangan ya, atau bukan keringatan gitu. Tapi melepuh, keluar darah atau keluar cairan kayak darah bening gitu. Dan membuat bara itu mati. Nah, dan mereka datang ke Nabi ingin agar ini dikurangi gitu, penyiksaannya ini nggak tahan gitu. Tapi kemudian Rasul SAW membacakan kepada mereka, mengungkapkan kepada mereka kisah orang-orang yang telah mendahului mereka. Rasul mengatakan, dulu ada sebagian orang untuk mempertahankan akidah ini sampai dibelah, dipotong dua, digergaji. Ada yang dikubur sampai kemudian mati. Kalian masih hidup, nggak ada apa-apanya gitu. Dan ketika para sahabat mendengar kisah-kisah mereka, lalu akhirnya mereka makin kuat dalam agama Allah. Kenapa? Karena mereka merasa kalau apa yang mereka alami betul, tidak sehebat yang dialami oleh orang-orang yang lalu gitu. Alhamdulillah. Seperti contoh yang saya sampaikan, ketika ikhwah semua menemukan sebuah musibah yang menimpa diri kita, kemudian kita bingung bagaimana cari solusinya, ketika baca ternyata kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ternyata lebih hebat lagi ujiannya gitu. Nabi Yusuf kan diuji oleh Allah dengan ujian yang luar biasa. Tapi Nabi Yusuf tidak pernah menyalahkan kejadian yang sudah lalu gitu. Nggak kayak kita kan, ketika ada sesuatu, oh ini gara-gara kamu nih gitu. Nabi Yusuf nggak demikian. Nabi Yusuf tidak pernah menyalahkan saudara-saudara Nabi Yusuf yang melemparkan ke dalam sumur. Nabi Yusuf tidak menyalahkan bapaknya bapaknya Ishak yang mengizinkan dia dibawa oleh saudara-saudaranya untuk dibunuh kan begitu. Nggak pernah menyalahkan itu. Malah Nabi Yusuf tidak pernah mengungkit-ungkit perbuatan saudaranya di hadapan orang lain ketika Nabi Yusuf sudah menjadi seorang orang petinggi gitu. Dan itu yang perlu kita lakukan, ikhwanullah rahimakumullah. Perbanyak baca kisah, perbanyak baca sirah. Ikhwanullah rahimakumullah. Ini yang ketiga, membaca sirah-sirah atau membaca sejarah-sejarah atau sirahnya orang-orang terdahulu. Dan tentunya di sini sekali lagi adalah para nabi, para rasul, kemudian para sahabat Nabi SAW, dan orang-orang yang Allah berikan hidayah kepada mereka. Ikhwanullah rahimakumullah. Kemudian ikhwanullah rahimakumullah, yang terakhir barangkali terkait masalah cara yang bisa kita lakukan agar Allah menguatkan, menangguhkan hati kita dalam agama Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa. Memperbanyak doa. Dan doa yang bisa kita lantunkan, doa yang bisa kita ungkapkan terkait agar dikuatkan hati kita dalam agama Allah adalah doa yang tadi saya sampaikan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika.
Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Allah, zat yang membolak-balikan hati, kuatkan hati hamba dalam agamamu. Ini penting ya, rahimakumullah. Rasul saja yang sudah jelas dapat jaminan surga, sudah jelas keimanannya, sudah jelas segala macamnya, doanya adalah minta keteguhan hati. Maka apalagi kita, rahimakumullah, harus lebih sering lagi. Terutama saat ini kita hidup di sebuah zaman yang Rasul pernah mengatakan bakal datang sebuah masa nanti sebelum menjelang hari kiamat, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Bakal datang sebuah masa di mana orang di pagi harinya beriman kepada Allah, tapi sorenya kufur kepada Allah. Atau sorenya beriman kepada Allah, pas pagi harinya kufur kepada Allah. Atau mungkin bahasanya pas lahir dia Islam, pas meninggal murtad. Kan banyak kasus begitu. Apalagi sekarang banyak fitnah luar biasa. Ada seorang perempuan menikah dengan non muslim karena alasannya cinta gitu, tapi berani menjual akidahnya. Ataupun kebalikannya. Malah saat ini dan dari dulu juga udah berlangsung di pesisiran, di daerah pantai-pantai itu, sebagian orang sudah mulai dimurtadkan dengan 2 kilogram beras, dengan beberapa bungkus Indomie gitu. Rahimakumullah. Maka sekali lagi kita lebih butuh dengan doa ini. Ketika Rasul saja memperbanyak doa ini karena merasa butuh dengan doa tersebut, maka apalagi kita, rahimakumullah, kita lebih butuh dengan doa tersebut. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kuatkan hati hamba dalam agamamu. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kuatkan hati hamba dalam agamamu. Rahimakumullah, ini 4 hal barangkali, 4 hal yang bisa kita sedikit bahas di kesempatan sore ini. Sebelum kita tutup, barangkali ada hal yang mau didiskusikan, mangga silahkan. Ada pertanyaan barangkali dari pemirsa ataupun dari dari ikhwah yang berada di studio, silahkan. Nah, gimana? Kecopetan apakah itu musibah atau bukan? Tergantung, Pak. Tergantung. Sebenarnya perlu kita pahami bahwasanya musibah adalah sesuatu, mungkin kita bisa artikan secara umum, sebagian orang mengartikan musibah itu sesuatu yang tidak membuat hati kita nggak nyaman. Ya. Secara umum, orang-orang mengartikan musibah itu adalah sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Padahal, rahimakumullah, yang perlu kita pahami bahwasanya ketika musibah diartikan dengan ujian atau cobaan, maka sebenarnya semua hal yang menimpa diri kita itu adalah cobaan. Cobaan bukan cuma sebatas sesuatu yang tidak enak, tapi juga sesuatu yang enak gitu. Namun, penyikapan kitanya bagaimana? Ketika sesuatu itu tidak enak, maka sikapnya kita sabar apa enggak? Ketika sesuatu itu enak, kita syukur apa enggak? Jadi ketika orang kena musibah, dia tidak sabar, atau ketika orang menghadapi sebuah keadaan yang membuat dia tidak nyaman, dia tidak sabar, maka itu sama dengan orang yang ditimpa kenikmatan tapi dia tidak bersyukur. Karena sama-sama dua-duanya ujian. Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami berikan kepada kalian kebaikan dan keburukan sebagai ujian, sebagai cobaan gitu. Jadi orang yang terkena penyakit kemudian tidak sabar dengan penyakitnya, dengan orang yang diberikan mobil tapi tidak bersyukur dengan mobilnya, itu sama saja, sama-sama buruknya maksudnya. Dia nggak berhasil dalam ujiannya gitu. Jadi ketika orang kena musibah, kemudian sabar dengan musibahnya, dan orang ketika dapat nikmat dan kemudian dia bersyukur dengan kenikmatannya, maka orang tersebut bisa sama-sama mulia karena telah bisa sukses dalam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke masalah copet, bisa jadi copet bisa ketika kita dicopet atau dibegal atau diapalah bahasanya, itu bisa berupa cobaan dari Allah atau mungkin bisa juga berupa teguran dari Allah. Cobaannya mungkin karena kita terlalu sombong gitu.
atau banyak bermaksiat kepada Allah, atau tegurannya karena kita sudah jarang lagi bersedekah, mungkin begitu. Tapi yang perlu kita pahami dari semua itu adalah ikhwan fillah rahimakumullah, sikapi dengan sikap yang tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun seberat apapun musibah yang kita terima, yang kita alami, tetap husnudzon jangan sampai hilang. Kita tetap berprasangka kepada Allah. Kita mesti yakin bahwasanya di balik musibah yang Allah berikan kepada kita pasti ada kebaikannya. Namun sekali lagi satu hal ikhwan fillah, ketika dapat musibah, ulang-ulang doa yang pernah Rasul ajarkan kepada seorang sahabat. Ada seorang sahabat yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, siapapun dari seorang muslim yang terkena musibah kemudian membaca doa, maka Allah akan mengganti musibahnya dengan yang lebih baik. Apa doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma akhlufni fi musibati, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Allahumma ya Allah, ajurni fi musibati, berikan ganjaran di musibah yang menimpa aku, wa akhlufli khairan minha, dan ganti musibah tersebut dengan yang lebih baik. Dengan yang lebih baik. Rasul mengatakan seorang mukmin ketika membaca doa tersebut bakal diganti oleh Allah dengan perkara yang lebih baik. Ini ikhwan fillah rahimakumullah. Itu barangkali. Tapi ikhwan fillah rahimakumullah, ya kenapa Pak? Silakan. Tentang sholat, ya. Terutama di masa lalu kita meninggalkan sholat gitu, terus kita mau membayar mengkodoknya istilahnya gitu. Iya. Oh iya, kalau kemudian dulu kita merasa udah sering melalaikan sholat, acuh sama sholat, apakah ada sebuah cara untuk agar sholat tersebut diganti, mungkin begitu ya? Maka kita sampaikan tidak ada. Sebagian orang ada yang kemudian berargumen dengan harus membayar ya fidyah gitu katanya, seperti saum, tapi enggak. Salat tidak seperti saum. Salat tidak seperti saum. Ketika seseorang masa lalunya pernah dan sering meninggalkan salat, maka yang harus dia lakukan saat ini ketika dia sadar adalah bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dengan taubat yang sebenar-benarnya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang merasa beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Asa rabbukum an yukaffiru ankum sayyi'atikum. Niscaya dengan taubat yang kalian lakukan, kata Allah, itu akan menghapus semua dosa kalian. Menghapus semua dosa kalian. Termasuk kemusyrikan, termasuk segala macam hal, termasuk dosa-dosa besar. Kalau kita yakin pernah melakukannya dan kita sadar itu sebuah kesalahan, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah Allah pasti bakal mengabulkannya. Insya Allah Allah pasti bakal mengabulkannya. Yang penting kitanya betul-betul datang kepada Allah, meminta maaf kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita mengungkapkannya di malam-malam yang Allah katakan, Rasul mengatakan sepertiga malam. Rasul mengatakan kalau setiap sepertiga malam Allah turun ke langit dunia dan mencari hamba-hambanya yang ada nggak yang beristighfar kepadaku, yang akan aku berikan istighfarnya gitu. Hal min mustaghfirin astagfirullah, ada nggak yang malam ini beristighfar minta ampunan kepadaku, aku pasti ngasih ampun sama dia nih. Ada nggak yang malam ini minta rezeki, aku pasti bakal kasih rezeki nih buat dia gitu. Maka manfaatkan malam-malam ini, ikhwan fillah rahimakumullah. Ada sebuah ungkapan yang indah dari salah seorang ulama. Apabila Anda terbangun di tengah malam, terbangun jam 2 atau jam 3 sebelum subuh terbangun gitu, maka yakinkan dalam diri Anda itu sepertinya Allah tengah rindu agar Anda bermunajat dengannya. Itu bisa jadi pertanda Allah lagi sayang, lagi kangen sama engkau nih gitu. Ya bangun. Maka jangan kemudian tidur lagi. Ketika kemudian terbuka mata kita, walaupun susah tidur nih, nah ketika susah kemudian gunakan untuk sholat 2 rakaat lah minimal gitu. Karena bisa jadi itu merupakan waktu Allah lagi pengen mendengar keluhan kita, ya fillah. Allah pengen kita mengeluh gitu. Allah pengen dengar apa sih yang ente butuhin gitu. Coba pada saat itu kemudian.
Kalaupun kemudian ternyata ketika kita melaksanakannya ngantuk lagi, nggak kuat nih ngantuk, udah tidur aja. Selesaikan sholat yang itu sampai salam, kemudian terus tidur lagi gitu. Karena ada sebuah hadis mengatakan ada larangan seseorang tidur dalam keadaan ngantuk. Ada larangannya, tidak boleh tidur dalam keadaan ngantuk. Khawatir dia jadi kacau gitu, rakaatnya nggak jelas, bacaan nggak jelas, rukunya nggak jelas, karena kan ngantuk. Ada larangan itu, larangan hal tersebut. Ini ikhwanul fillah rahimakumullah terkait masalah sholat. Jadi tidak ada yang disebut dengan fidyah sholat. Tidak ada yang disebut dengan fidyah sholat. Ya. Yang ada adalah seseorang diharuskan melakukan taubatan nasuha. Bertobat kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya. Dan ini juga merupakan sebuah bentuk rahman rahimnya Allah. Karena kita bisa bayangkan, kalau seandainya orang yang meninggalkan sholat itu harus membayar fidyah, kalau dia nggak mampu gimana Pak? Kan fidyah berhubungan dengan masalah harta. Orang nggak sholat selama katakanlah 2 tahun. Berarti sekitar 720 hari. Ketika 1 tahun dihitung 360 hari gitu. Kalau kemudian per sholatnya dihitung 2 kilo, sebagaimana saum, sekali dihitung 2,5 kilo kayak zakat gitu ya. Atau fidyah sekali kasih makan berapa sih? Katakan 10.000 lah gitu. Kan fidyah itu ngasih 1 kali makan ya. Ada yang mengatakan 2 kali buka sama sahur gitu. Ya kita rata-ratakanlah 10.000 lah gitu. Berarti 5 hari 50.000 kali 720 hari. Wah Pak, lumayan Pak. Iya, 50 kali 7 udah 350, hampir 350 juta ya, atau 35 juta. Ya itu khawatir begitu nanti. Yang kaya bisa nggak sholat-sholat, udah bayar fidyah aja lah gitu, ngasih duit aja kan beres. Padahal nggak demikian. Ya, sholat adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan seorang hamba dalam keadaan dan situasi apapun. Tidak ada perkara yang bisa tidak ada. Selama dia masih bisa bernapas, selama dia masih sadar, dia wajib melaksanakan sholat. Kalau udah nggak sadar, udah nggak ada nyawanya, baru dia disolatkan. Jadi jangan pernah menyepelekan sholat. Jangan pernah menyepelekan sholat. Allah hanya minta, kalau 1 kali sholat 5 menit, berarti Allah cuma minta 25 menit dalam 24 jam. Nggak lebih kok. Kalau 10 menit berarti 50 menit dalam 24 jam. 10%-nya juga enggak gitu. Masa kita enggak memberikan waktu segitu untuk kenikmatan yang sangat banyak, Pak? Wallahul musta'an. Ya. Cukup atau ya gimana? Silakan. Apa? Kita mendengar bahwa sabar itu ada batasnya. Sabar itu ada batasnya, ya. Terus apa? Ya. Sabar itu ada batasnya, tergantung, Pak. Pertama perlu kita pahami bahwasanya sabar memang sebagian mengartikan bahwa sabar itu diartikan dengan kita tidak melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah. Jadi sabar itu adalah hati tidak mengeluh, kemudian lidah tidak berkata-kata kotor, dan anggota badan tidak melakukan sebuah bentuk kezaliman. Itu sabar. Jadi betul-betul memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sabar. Namun perlu juga dipahami bahwasanya ketika yang terjadi di hadapan kita sebuah pelanggaran terhadap sesuatu yang tidak berkaitan dengan diri kita, tapi yang lebih penting daripada itu, maka sabar kita adalah melawan. Seperti gini Pak contohnya. Kita ketika hidup kemudian dengan orang-orang katakanlah, atau gini bahasanya ya, contoh sederhananya, kita ketika melihat anak-anak kita perintahkan sholat ketika usia 7 tahun. Kemudian ketika dia nggak mau, kita sabar dulu, kita diamin dulu gitu. Kita kasih pelajaran dulu. Tapi ketika usia 10 tahun dia tetap nggak sholat juga, baru kemudian naik sabarnya menjadi bentuk pemukulan gitu. Dipahami nggak gitu? Jadi apa sekali lagi?
sabar kalau menimpa diri kita dan kita masih bisa, sabar ketika menimpa diri kita dan kita masih bisa untuk menahannya, masih bisa untuk ya udahlah nggak apa-apa, maka lakukan itu. Tapi kalau kemudian yang terjadi di hadapan kita terkait masalah agama kita, maka kesabaran kita dibuktikan dengan melawan. Kesabaran dibuktikan dengan sebuah tindakan. Contoh begini, kita tengah hidup damai di negeri ini, damai gitu ya, semuanya aman, semuanya ini. Tiba-tiba kemudian datang orang-orang yang memusuhi Islam dan mengusir kita di tempat kita, Maka bukan berarti udahlah sabar aja, nunggu aja gitu, enggak. Kita dituntut untuk membela diri kita. Atau seperti tadi lagi di jalan, kemudian kita dibegal gitu ya, diambil harta kita, maka boleh kita melawan. Kan kalau diartikan sabar bukan berarti ya udah sok ambil aja gitu, enggak begitu. Tapi kita boleh melawan gitu. Malah ada seorang sahabat mengatakan, Rasul, kalau saya sedang safar bawa barang, tiba-tiba dirampok, lalu saya melawan, kemudian saya terbunuh, bagaimana? Rasul mengatakan, kamu syahid. Jadi bentuk kesabaran itu ada macam-macam, ada tergantung kondisinya gitulah. Ya. Tetapi kalau dikatakan tadi, ya memang demikian. Sabar itu ada batasnya. Sebenarnya sabar tidak ada batasnya. Yang ada sabar itu bersikap berbentuk-bentuk gitu. Kalau begini sabarnya begini, kalau begini sabarnya begini, kalau begini sabarnya begini gitu. Ada sabar yang kita cuma diam saja gitu, menerima, pasrah. Kayak semacam Allah timpakan penyakit sama diri kita. Kita sabar nih. Kita menerima apa yang Allah tentukan sama kita gitu. Sambil terus berdoa kan gitu. Kan kita nggak bisa merubahnya. Tapi kalau kemudian ternyata kita melihat sebuah kemunkaran, Pak. Contoh, kita melihat sebuah kemunkaran yang terjadi terus-terusan di hadapan mata kita dan yang melakukan adalah keluarga kita, maka bentuk kesabaran kita adalah merubah kemunkaran itu. Merubah kemunkaran itu, bukan diam aja, ya udahlah. Toh yang masuk neraka dia kok. Enggak begitu, Pak. Ya, bisa dipahami kira-kira. Ya, sabar memang tidak ada batasnya, tetapi sabar ada variasinya gitu, ada bentuk-bentuknya. Dan tergantung keadaannya. Enggak sama kesabaran di tempat ini dengan kesabaran di tempat yang lain. Beda penyikapannya. Rasul SAW ketika melihat ada seorang perempuan, kemudian dia datang ke pasar. Lalu ketika dia datang ke pasar untuk memperbaiki emasnya, sambil diperbaiki dia duduk di sebuah kursi. Kebetulan yang punya toko orang Yahudi. Lalu ada salah satu sahabat Yahudi ini mengerjai perempuan muslim ini. Kerudung yang dia gunakan diikat ke kursi. Ketika dia bangun terbuka auratnya. Ketika terbuka auratnya, kemudian teriak minta tolong gitu. Seorang muslim, ada sahabat muslim lagi di pasar mendengar seorang muslimah teriak, dia datang dipukul orang yang mengerjai perempuan sampai meninggal dunia. Sampai mati, Pak. Kemudian berikutnya orang Yahudi nggak terima, dipukul lagi, dikeroyok lagi, mati lagi akhirnya. Sahabat yang tadi membela perempuan tersebut. Ketika datang informasi ini ke Nabi SAW, kemudian Rasul menyiapkan pasukan dan menyerang mereka. Ini kan musibah sebenarnya, tapi Rasul sabarnya begitu. Gitu. Jadi ada sabar tidak ada batasnya, cuman sabar ada bentuk-bentuknya, ada level-levelnya, ada macam-macamnya. Tergantung situasi dan keadaan yang ada di hadapan kita, bagaimana kesabaran yang mesti kita realisasikan. Itu diantaranya, wallahu a'lam bishawab. Cukup barangkali ya. Itu barangkali kajian kita di kesempatan sore ini, yang kalau kita simpulkan dengan ungkapan sederhana bahwasanya di antara perkara penting yang harus kita miliki adalah kekuatan iman, keteguhan hati dalam beragama, dalam berakidah. Namun hal ini tidak datang begitu saja, harus dengan usaha. Dan di antara usaha yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan agar Allah menguatkan hati kita dalam agamanya adalah pertama membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Kemudian membaca sirah-sirah para nabi, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang Allah muliakan dengan keimanan mereka. Berikutnya kemudian, selanjutnya yang ketiga, yang bisa kita lakukan adalah dengan memperbanyak
Al-amalu bil ilmi. Setiap kali ada ilmu tentang agama maka amalkan. Sekecil apapun amalkan. Dan terakhir memperbanyak doa. Dan di antara doa yang harus sering kita lantunkan adalah sebagaimana doa yang disabdakan Nabi SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ini wanafillah rahimakumullah, apa yang bisa saya sampaikan di kesempatan sore ini, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf kalau banyak hal-hal yang kurang berkenan. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.